teman-teman, kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan menampilkan presentasi sekilas dari Museum Kebangkitan Nasional. Karena sejarah bukan hanya sekedar masa lalu, tetapi semangat untuk bangkit dan maju. Kenalkan, kelompok kita beranggota saya, Katarina Kayla dari kelas 11 DKV dengan nomor absen 11. Saya Matthew, absen 14. Saya Kitra Biga Kristi, absen 4. Saya Mikaela Edelin, absen 15. Saya Christian Ernest juga, absen 5. Dan mari kita mulai. Ciao. Saat ini kita tiba di ruang pengajar Stovia. Stovia merupakan salah satu pusat pembelajaran untuk mahasiswa kedokteran. Pengajar Stovia pada mulanya berjumlah 12 orang yang biasa dibantu oleh pengajar yang berasal dari lulusan pelajar Stovia yang terbaik. Nah, setiap tahunnya pengajar Stovia itu mengalami perubahan karena mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda atau negeri asal. Pengajar Stovia juga menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran dan saat istirahat sekolah ataupun sesuai kegiatan pembelajaran layaknya guru-guru di sekolah formal biasanya. Lalu kita ada di ruangan direktur. Direktur Stovia menempati ruangan tersendiri karena sering menerima tamu dari berbagai instansi pemerintah dan instansi lainnya. Ruang tersebut juga menjadi tempat pembina pelajar Stovia yang membutuhkan bimbingan khusus agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu. HR Role adalah Direktur Stovia tahun 1901 sampai 1908 yang menempati kedudukan istimewa di mata pelajar karena sangat memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan pelajar selama mengikuti pendidikan. Beliau juga yang membela Sutomo pada saat akan dikeluarkan dari Stovia akibat aktivitasnya dalam organisasi pergerakan Budi Utomo. Oke, selanjutnya ada ruang media pembelajaran. Pembelajaran di Stovia lebih menekankan praktek, sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang menggunakan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruangan tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruangan pembelajaran. Selanjutnya ada penjelasan tentang salah satu orang atau tokoh penting yang perannya besar di dalam budidaya obat yang terkenal di Indonesia, yaitu Franz Wilhelm Jacob. Berasal dari Jerman, merupakan seorang analis yang berperan besar dalam produksi obat kina sebagai obat malaria di Indonesia. Peran pentingnya adalah perintis budidaya kina hingga pada akhir abad ke-19 Hindia Belanda menghasilkan 2/3 kina yang beredar di dunia. Dan langkahnya yang terpenting adalah memindahkan perkebunan ke daerah yang lebih tinggi, yaitu di daerah Cibodas. Dan menginstruksikan juga agar bibit kina disemai dalam keteduhan hutan yang baik sehingga kina dapat diekspor dan menjadi obat yang berkualitas dan bermutu tinggi. Selanjutnya kita ada di ruang pengobatan tradisional. Jadi di ruangan ini itu ada penjelasan mengenai bagaimana masyarakat Nusantara itu melakukan pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat tradisional mempercayai bahwa penyakit itu disebabkan oleh mistis dan supernatural. Maka penyembuhannya itu dibantu dari dukun atau orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Dukun itu memiliki kedudukan terhormat di kalangan masyarakat karena berperan penting dalam upacara ritual masyarakat. Lalu dukun-dukunnya itu ada banyak jenis, seperti di sini ada dukun pijat, ada dukun gitar, ada juga dukun beranak, dan dukun jangkrik. Oke, berikutnya ini merupakan tradisi untuk menggunakan tanaman sebagai bahan obat. Tradisi ini sudah dikenal lama oleh masyarakat, dan ini juga dapat dibuktikan oleh lirik tanaman obat pada dinding Candi Borobudur, Prambanan, dan Palawan. Sekarang kita ada di ruangan sekolah dokter di Jawa. Nah, pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah dokter di Jawa di rumah sakit militer Watervreden. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra guna untuk mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Nah, pelajar sekolah ini awalnya hanya berasal dari suku Jawa karena lokasi sekolahnya berada
kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan utama karena diterima di sekolah ini. Selanjutnya kita ada di ruangan Stopia. Pemerintah India adalah mendirikan School Tour of Landing Fund in Landscape Art atau Stopia sebagai pengganti sekolah dasar di Jawa. Proses seleksi menjadi tempat berkumpulnya pelajar bumi putra yang cerdas. Mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi ilmu budaya, ilmu politik juga dipelajari. Hal inilah yang menjadikan pelajar Stopia memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitar. Baiklah teman-teman, selamat datang di lulusan Stopia. Jadi lulusan Stopia ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Hindia Belanda. Lalu ini merupakan seorang kelompok dokter perempuan Indonesia yang bernama Maria Thomas. Lalu ini merupakan Anna Erdemaro yang merupakan pelajar dari Stopia juga. Lalu ini adalah Profesor Dr. Jonas Andreas Ratumeter sebagai ahli jiwa. Selanjutnya, kita berada di ruang memorial Budi Utomo. Nah, ruang ini menjadi salah satu saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, ruangan ini berperan penting juga dalam perkembangan Stopia atau Sekolah Kedokteran Indonesia. Berikut ini kita bisa lihat beberapa patung-patung yang ter-highlight sebagai bagian dari cerita perjalanan Budi Utomo. Lalu kita ada di ruangan asrama Stopia. Pelajar Stopia harus tinggal di dalam asrama yang memiliki peraturan sangat ketat. Semua penghuni dituntut untuk hidup disiplin dan tanggung jawab. Aktivitas para pelajar diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil subpost yang setiap malam keliling asrama untuk memeriksa kondisi ruangan dan penghuninya. Selanjutnya di sini ada ruangan yang berisikan informasi dan sejarah mengenai Budi Utomo. Namun karena ramai dan tidak kondusif, jadi kita akan skip ke ruang kelas Stopia. Jadi ruang kelas ini merupakan ruangan yang dipakai oleh murid-murid dari kedokteran ini untuk belajar. Mereka itu belajar dari jam 7 hingga setengah 1 siang dengan waktu durasi belajar 50 menit dan 10 menit istirahat dan menyiapkan materi selanjutnya. Lalu kelas dimulai lagi pada pukul 8 hingga jam 10 malam. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menemani kami untuk mengelilingi museum ini. Sekarang kami ingin pulang, berkatilah kami dalam perjalanan agar selamat sampai tujuan. Amin. Amin. Terima kasih guys. Bye guys. Sampai jumpa. Halo Bu Tati, jadi nilai-nilai yang kami dapatkan setelah kunjungan ke Museum Stopia atau Kebangkitan Nasional adalah kami belajar bahwa pendidikan itu adalah salah satu poros penting untuk meningkatkan hidup yang lebih baik. Terus, kalau dari Matthew? Oke, sekarang saya akan menjelaskan nilai-nilai apa yang saya dapatkan selama kunjungan museum. Jadi saya tuh dapat belajar bahwa orang dulu itu memiliki semangat daya juang yang luar biasa. Lalu akan dilanjutkan oleh Dela. Lalu berikutnya nilai yang saya dapat adalah sosial dan empati karena kita harus menghargai daya juang ataupun bersejarah. Kalau nilai-nilai yang saya dapatkan itu gimana bisa kita lihat dari perjuangan Indonesia waktu dulu itu masih kurang pendidikan sampai memberikan wadah pendidikan bagi orang-orang terutama di kedokteran. Kalau dari saya sendiri, nilai yang saya dapatkan dari kunjungan kemarin, saya jadi mengetahui bahwa orang zaman dahulu itu sangat memperjuangkan masa depan anak cucunya. Sekian dari kelompok kami, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.